Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama dan utama kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai sekarang Allah masih menyayangi kita dengan memberinya berbagai nikmat, sehat serta keluangan waktu sehingga kita hadir untuk salat berjamaah. Kemudian dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pesan-pesan Allah lewat Al-Quran dan hadis baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan kata-kata yuhibbu, mencintai. Allah mencintai orang-orang tertentu dengan teks dan redaksi yang sama. Seperti innallaha yuhibbu wallahu yuhibbu. Allah sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan dan Allah itu mencintai fulan bin fulan bin fulan. Nah, dalam Al-Quran siapa saja yang dicintai oleh Allah dengan teks dan redaksi itu ada terdiri dari ada 6 manusia, tujuh kelompok manusia yang dicintai oleh Allah karena amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya yang menyebabkan Allah mencintainya. Yang pertama yang disebut dengan muhsinin, berupa sebutan atau predikat orang tersebut. Kalau perbuatannya namanya ihsan, orangnya namanya muhsin. Itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran 5 tempat. Saya sebut satu-satu panjang. Wallahu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian disebut juga dalam surat Al-Maidah, innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian disebut juga dalam surat Al-Maidah, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian disebut dalam surat Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian disebut juga dalam surah Ali Imran, surah yang sama, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ada 6 tempat. Nah, sekarang permasalahannya, apa itu muhsinin? Apa itu ihsan? Ihsan artinya perbuatan yang dicintai oleh Allah dan dikerjakan ikhlas karena Allah, kemudian dia dijuluki oleh Allah dengan sifat muhsin.
Bapak Ibu yang berbahagia, kalau berbicara soal ihsan, Allah menerangkan kepada kita dalam firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik. Artinya yang diinginkan oleh Allah lewat ayat ini, kita berbuat baik itu supaya sama persis dengan Allah. Tapi dia akan mungkin sama. Nggak akan mungkin sama seperti sifat dan pekerjaan Allah yang sudah menjadikan kita ini orang yang tinggi. Nggak mungkin. Tapi meminimalisir itu ada kemungkinan. Dalam hadis Nabi yang sangat jelas, Nabi menyebut dalam hadisnya dari Syuddad bin Aus, innallaha aujaba alaina al-ihsan ala kulli hal. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan dalam segala aspek hidup. Nah, kalau kalau ingin kita perinci, dalam aspek hidup kan banyak sekali. Ini contoh yang sekarang yang terjadi di Aceh, di Sumatera Barat. Begitu banyak yang sampai sekarang sudah hampir mendekati 600 yang meninggal, 500 yang tidak ketahuan di mana. Kalau di Aceh saja itu 4 desa hilang. 4 desa hilang, manusia hilang, rumah hilang, binatang hilang, semuanya hilang, rata dengan tanah. Ada satu daerah namanya Singkil, Kabupaten Singkil, yang sampai sekarang tidak bisa dijamah, tidak bisa didekatin, tidak bisa ditolong. Sampai sekarang udah 6 hari belum ada satupun manusia yang datang ke sana. Nah, di sini yang dibutuhkan oleh Allah, kita berbuat ihsan. Karena dibimbing oleh Nabi tadi dalam segala aspek hidup. Dan kita tidak mungkin bisa menyamai. Jangankan menyamai Allah, menyamai Nabi aja nggak mungkin dalam soal ihsan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, disebutkan oleh Allah itu di dalam hubungan dengan manusia ini, dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad juz 2 halaman 220 disebutkan ketika Idul Fitri menjelang datang, keluarga Rasulullah, dalam hal ini Ali dan istrinya Fatimah, malamnya dia membagi-bagi gandum, kurma, hampir seluruh penduduk Madinah. Dia mendatangi, dia bagi. Ini bentuk kepedulian dia kepada orang-orang yang di bawah standar hidup. Setelah dibagi itu, dia pulang. Semua penduduk Madinah senang, bergembira ria, karena sudah diteladani dan dipelopori oleh keluarga Nabi. Setelah selesai itu, semua masyarakatnya senang. Dalam keadaan seperti itu, besoknya hari Raya Idul Fitri, salah seorang sahabat namanya Rafi' mendatangi rumah Ali, ingin melihat keadaan Ali dan istrinya Fatimah. Begitu dilihat, untuk makan sarapan pagi aja dia nggak ada yang dia makan. Lalu dia mengatakan astagfirullah 3 kali, nangis dia. Setelah nangis, terpetik dalam hatinya, dia ingin menyampaikan kepada Nabi. Lalu dia pergi ke rumah Nabi, dia sampaikan, ya Rasul, saya baru pulang dari rumah Ananda Fatimah. Saya lihat beliau tadi malam mau bagi-bagi makanan kepada seluruh penduduk Madinah, tapi yang dimakan pagi ini nggak ada ya Rasul.
Gak ada yang dia makan, malah hanya air zam-zam aja Nabi tersenyum. Ini kepedulian, ini ihsannya keluarga Fatimah, artinya keluarga Nabi. Nabi tersenyum. Dalam keadaan tersenyum itu, lalu Nabi berangkat ke rumah Fatimah. Begitu sampai ke rumah Fatimah, lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Ya binti, wahai putriku, ishhad ahli hum yahtammuna al-fuqara wal masakin." Lihat, kata baginda Rasul, wahai para sahabat, keluargaku lebih mementingkan orang banyak dibandingkan diri sendiri. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Ya binti lakil jannah, engkau berhak masuk surga," kata Nabi kepada putrinya. Setelah selesai itu, Nabi berangkulan, Fatimah berangkulan dengan Nabi, Nabi berangkulan dengan Fatimah, kemudian Ali juga demikian, sahabat-sahabat lain juga demikian. Lalu kata Nabi kepada Rafi, "Ya Rafi, tidak usah kamu cerita sama siapa-siapa, cukup kamu saja yang tahu," kata Nabi kepada Rafi. Setelah selesai itu, tidak lama itu Nabi wafat. Setelah wafat, lalu Rafi berpikir, kalau saya tidak menyampaikan kepada umat yang lain, sementara saya melihat keadaan Nabi dan Fatimah waktu itu, berarti saya menyembunyikan hadis. Saya tidak menyampaikan, berarti padahal tugas kita kan menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Akhirnya dia sampaikan. Supaya apa? Supaya dia jangan dikategorikan orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, ini satu contoh dari bentuk ihsannya keluarga Nabi yang dipraktekkan dalam hidup dan kepentingan hidup orang lain, tapi dia tidak mementingkan keluarga, tapi yang dipentingkan bagaimana orang lain bisa menikmatinya. Nah, dalam hubungan antara orang tua dan anak juga demikian halnya, harus berbuat ihsan juga. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat ihsan. Ihsan anak kepada orang tua dan ihsan antara orang tua dengan anak itu akan berimbas setelah kita meninggal. Semakin kita banyak berbuat baik kepada anak dan keluarga, nanti berbalik lurus, berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan kepada anak nanti setelah kita meninggal. Maka itu sebabnya dalam hal ini Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat contoh yang dikerjakan oleh orang ulama saleh. Karena orang yang mau berbuat ihsan ini hanya orang-orang yang istiqomah dengan iman dan amal salehnya. Coba kita lihat yang mengarang kitab Simtud Duror, itu kan Habib Ali Hamdullah Al-Habsyi. Itu yang ngarang kitab itu, yang sering dibacakan ketika maulid. Itu apa? Beliau itu, Ali Al-Habsyi itu, dia mengatakan, selagi ibu saya masih hidup, harta yang saya miliki itu bukan harta saya, tapi harta ibu. Harta yang saya miliki, yang saya dapatkan dari hasil jerih payah usaha dan semuanya itu bukan punya saya, tapi punya ibu. Artinya dia ihsannya kepada ibu saking begitu tingginya. Nah, dan berbalik lurus setelah beliau meninggal, begitu juga anaknya berbuat kepada beliau. Kita juga lihat yang namanya Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah. Cicit Rasulullah juga demikian halnya. Ketika dia masih bersama ibu, dia kan makanannya roto, kurma.
tidak akan dia makan sedikit pun dari rutop yang tersedia di rumahnya sebelum ibunya memakannya seumur hidup. Ini artinya ihsannya si Ali Zainal Abidin kepada ibunya melebihi daripada apa yang diperkirakan orang. Sampai-sampai misalnya ibunya enggak habis dimakan, baru dia makan, yang dimakan ibunya. Nah, ini ihsan. Ihsan antara anak dan orang tua. Sebaliknya itu demikian nanti setelah beliau meninggal. Kemudian kita lihat Habib Husin bin Abu Bakar yang terkenal dengan luar Batang di Tanjung Priuk itu. Saya sudah pernah ke sana, ke kuburannya. Itu beliau dulu waktu hidup kan zaman VOC. Itu beliau digaji oleh gubernur VOC waktu itu dan ibunya tinggal di Yaman. Dia merantau ke Indonesia, ibunya tinggal di Yaman. Jadi dia gaji setiap bulan, uang berbentuk gulden itu dimasukin dalam karung goni, kemudian uang itu dilemparin ke laut. Kemudian karena waktu itu kan belum ada pos paket kayak sekarang, belum ada JNI, belum ada pesawat, belum ada macam-macam lah. Dilemparin ke laut. Dilemparin begitu banyak ke laut. Pokoknya harta gaji dia yang dikasih oleh gubernur VOC itu dilemparin ke laut. Tapi qadarullah, karena memang ini orang soleh ya, akhirnya ini uang nyampe ke ibunya yang di Yaman. Sehingga suatu saat ditanya, "Ya Habib, kamu kan tiap bulan dapat gaji, kemana aja gajimu?" "Aku kirim ke ibumu." "Di mana?" "Di Yaman sana." Orang ini yang bertanya nggak percaya. Dikirimlah utusan ke sana, ditanya sama ibunya, "Ibu, punya anak di Indonesia?" "Iya." "Siapa namanya?" "Husin." "Masih ingat nggak sama ibu?" "Masih." "Bukti dia masih ingat sama ibu apa?" "Tiap bulan aku dikirim uang gaji untuk hidupku dari uang itu." Nah, ini namanya check and balance. Nah, demikian juga baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ibu angkatnya. Kan ibunya udah meninggal duluan. Dengan ibu angkatnya itu Halimatus Sa'diyah, setiap Nabi duduk dalam majelis, kebetulan ada ibunya, itu yang namanya kain di leher, apa namanya, sal ya. Apa sal ya? Kalau laki kalau sholat kan ada yang ditaruh di leher, apa namanya, yang digantung tuh, apa namanya lah. Pokoknya begitulah. Kayak Pak Nazam kan suka kayak gitu. Pak Luki kan suka pakai digantung. Itu diturunin dilepas begitu, dihampar. Kemudian ibunya disuruh duduk di situ. Itu ibu angkat, bukan ibu kandung. Taruh di situ. Nah, itu bentuk daripada ihsan orang-orang soleh dulu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i oleh ibunya. Ketika dia berumur 2 tahun kan bapaknya meninggal, Imam Syafi'i. Setelah itu tinggallah ibunya bersama dia. Ini orang-orang soleh begitu. Menderita dia. Akhirnya suatu saat umurnya waktu itu masih 2 tahun lebih sedikit, masih menyusui ibunya. Ibunya pergi ke pasar, ibunya Imam Syafi'i. Kemudian dalam keadaan seperti itu, nangis Imam Syafi'i, menjerit-jerit. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngawal, nggak ada yang lihat. Tapi tetangganya namanya Ummu Fatimah, didengarin ada suara bayi nangis, dideketin. Rupanya Imam Syafi'i lagi menjerit-jerit, air liurnya udah keluar. Lalu dengan sekejap Ibu Fatimah itu dengan perasaan seorang ibu, dia tetesin, ditetekin, dikasih nenek ibunya, Ibu Fatimah itu kepada Imam Syafi'i.
Pulang ibunya dari pasar. Kalau dilihat anaknya udah diam, ada Ibu Fatimah di situ. Lalu dideketin, ditanya, tadi bayimu nangis begini. Oh, terus diam? Iya. Kenapa diam? Karena aku susuin dia. Nah, saking sayangnya sama anaknya Imam Bukhari itu, lalu dimasukin tangan sang ibu ke dalam leher si Imam Syafi'i. Semua susu yang tadi sudah masuk ke dalam mulut daripada Imam Syafi'i itu keluar semuanya. Artinya ihsannya seorang ibu kepada anak itu sampai segitu detail supaya jangan sampai masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada orang-orang saleh dulu dalam rangka yang disebut dengan wabil walidaini ihsana. Nah, bagian juga hubungan antara pemimpin dengan rakyat juga harus berlaku ihsan. Maaf. Ini yang kita lihat, banjir yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera itu sampai sekarang belum diterapkan sebagai darurat nasional, bencana nasional. Di mana pemimpin kepada rakyat ngomong aja nggak mau, apalagi datang ke sana. Paling datang gotong-gotong satu bakul, gotong-gotong satu karung, suruh foto-foto, kirim ke medsos seolah-olah dia nomor 1 dalam menangani. Demikian juga presiden kirim bantuan pakai foto Prabowo, udah jadi presiden masih pakai juga ngikutin Jokowi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau mau berbuat ihsan coba telusuri sifat Nabi yang disebut dalam surah Ali Imran yang bunyinya kira-kira fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba ini ujungnya diceritain juga oleh Allah, kata-kata yuhibbu juga. Allah mencintai orang yang tawakal. Nah, tadi kan baru disebut orang muhsin yang dicintai Allah. Kemudian disebut lagi muqsit, orang yang berlaku adil. Ada disebut juga muttaqin. Muttaqin cuma 2 kali, muqsit itu 3 kali. Kemudian disebut juga tawab, orang yang bertobat, mutatahhirin, orang yang menyucikan diri, dan terakhir orang mutawakkilin. Nah, ini dipraktek oleh Nabi. Kalau kalau orang yang memegang kekuasaan mau meniru cara berbuat ihsan kepada rakyatnya, ikutin ayat ini. Dan dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi jadi contoh teladan untuk diikuti oleh kita. Nah, apa yang dilakukan Nabi ketika beliau berbuat ihsan dan malah Nabi kemudian dimasukkan dalam kelompok mutawakkilin berdasarkan ayat ini. Kalau mau seorang pemimpin merujuk kepada sifat dan cara Nabi memimpin, ya ikutin ini apa isinya. Nah, disebutkan dalam ayat ini, lewat ayat ini apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu adalah harus lemah lembut, harus mengayomi, harus memberi teladan, harus mencontohkan yang baik-baik. Nih pemimpin kita, presiden yang ke-7 kemarin, sampai sekarang udah puluhan bulan, udah berapa bulan, kagak juga ditunjukin ijazahnya. Mana ijazah lo? Kagak juga ditunjukin. Di mana letak cara memimpin yang benar? Nah, kalau Nabi ijazahnya apa waktu itu? Yaitu praktek hidup. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan ayat ini nih,
Apa kata Allah? Fa'fu anhum. Harus memberi maaf orang, bukan memenjarakan orang. Itu pemimpin yang benar. Kalau salah ngaku salah, jangan tutupin salah. Jadi fa'fu anhum. Ya, kemudian berikutnya fa wastaghfir lahum. Setelah memberi dan minta maaf kalau dia salah, kemudian dia ikut minta ampun kepada rakyat yang dikriminalisasi itu. Nah, lalu berikutnya apa? Allah bilang wasyawirhum fil amr. Kalau dalam memerintah, seorang pemimpin itu harus selalu bermusyawarah. Musyawarah dengan siapa? Kalau ada rakyat seluruhnya kan nggak mungkin, tapi kan ada DPR. Ini kita ngomong politik, tapi memang harus diomongin. Nah, mana ada pemimpin dulu bermusyawarah kepada DPR? Bikin aja pabrik di Morowali itu. Orang udah ketahuan kan sama Menhankam Syafruddin itu. Ada tentara TKA yang di gunung tinggalnya. Mana ada musyawarah? Musyawarah untuk kepentingan orang-orang gede doang. Untuk rakyat mana ada? Rakyat ditindas, tanah dirempas, orang dipukul, yang nggak salah dipenjara. Mana ada musyawirhum fil amr? Lalu yang berikutnya apa? Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkil. Innallaha, kembali lagi. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang selalu tawakal. Tawakal dalam kebenaran, tawakal dalam menegakkan keadilan, tawakal dalam menyantuni rakyatnya. Bukan yang disantuni yang golongannya aja, yang bukan golongannya ditindas. Nah, kalau mau mengikuti cara dan tata kerja pemimpin, ikutin ayat ini. Siapapun dia, siapapun agamanya, apapun golongannya, apapun sukunya, tidak dibeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita ini sedikit lagi, ini sudah habis nih. Kita ingin sampaikan sedikit lagi. Ini sekarang muqsit. Innallaha yuhibbul muqsitin. Di dalam ayat disebut Innallaha yuhibbul muqsitin 3 kali dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Hujurat, dan surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahanah. Apa artinya? Hendaklah Allah menyukai orang yang selalu berbuat adil. Dalam hal ini sebetulnya 3 ayat ini mengupas tentang masalah hukuman, keadilan dalam hukum. Jadi bukan tumpul ke mana? Ke bawah tapi tajam, tumpul ke bawah, ke apa nah? Ke atas tapi tajam ke bawah. Ini diajarin oleh Allah. Diajarin loh. Nah, ada cerita begini. Ini soal masalah hukum. Nah, hukum di Indonesia mana ada begitu? Nah, maaf. Susno Doaji yang bekas Kabarizkrim dulu, itu yang diterapkan kepada dia orang yang salah. Ini kata dia sendiri, orang yang salah, yang berbuat salah, perbuatan yang salah orang itu ditimpakan ke dia. Ditimpakan ke dia. Di mana letak keadilan? Di mana letaknya wa aqsitu, berlaku adil lah. Contoh, untuk Presiden Prabowo jadi presiden, berapa banyak yang sudah dibebasin? Termasuk Limbong, apa itu, Hasto, yang terakhir kemarin yang perempuan. Nah, ini lagi 9 lagi ini yang menyusul RRTCS, Roy Suryo saya semua dicari-cari. Kemarin Dr. Tifa diperiksa lagi. Maaf, ini namanya tidak berlaku adil. Pakai kaki tangan untuk menjerat orang. Dan jawab si
Dokter Rifa nggak jawab semua pertanyaan dari penyidik karena nggak ada relevansinya. Ini dirubah pasal lain lagi untuk bisa dijerat, dirubah lagi. Pokoknya orang harus bisa tertuduh, orang harus bisa ditersangkakan dan bisa dihukum. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat contoh kejadian hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim yang terkenal zaman Ali karramallahu wajhah, itu namanya Qadhi Shuraih. Suatu saat Shuraih pakai baju besi, padahal itu baju besi punya Sayyidina Ali. Kedapatan, ya, lalu Ali mengatakan, sini. Ya Shuraih, ta'ala. Kamu pakai baju saya ini, katanya. Kamu pakai baju saya ini. Dari mana kamu tahu baju kamu ini? Itu baju saya, nggak ada yang di Makkah, di Madinah ini nggak ada baju yang seperti baju itu kecuali bajuku, katanya. Jangan begitu dong Tuan Raja. Kalau memang Tuan ingin membuktikan bahwa ini punya Tuan, ayo kita ke pengadilan, katanya. Ayo, kata Ali, berangkat ke pengadilan, ngadu ke Shuraih, bikin surat dakwaan. Begitu disidangkan oleh Shuraih, lalu ditanya, ya Ali, apa buktimu bahwa baju besi yang dipakai oleh, ini kebetulan Nasrani ini punyamu? Mana buktinya? Oh, nggak ada bukti. Aku nggak ada kwitansi dulu. Cuma yang ada anakku Hasan dan Husain jadi saksi. Kata Shuraih, nggak bisa keluarga jadi saksi, kata Shuraih. Kalah Ali. Akhirnya tetap dipakai oleh si Nasrani. Dalam keadaan seperti itu, lalu menang. Nasrani ini menang, pergi. Tidak jauh setelah itu, dipanggil lagi sama Ali. Shuraih, sini. Kamu benar. Dulu bajuku, kamu dapat dari mana? Tanya. Tapi sudah diputuskan bahwa itu sudah haknya orang Nasrani. Itu kata si Nasrani, dulu aku dapatkan baju itu ketika terjadi peperangan yang waktu itu engkau yang memimpinnya, tapi kamu lupa memakai bajunya, jatuh, aku ambil, aku pakai. Jadi yang diputuskan oleh hakim Shuraih itu sudah benar. Karena kamu tidak punya bukti dan aku itu barang luqatah namanya, barang dapatan, aku pakai. Karena yang diputuskan oleh Qadhi Shuraih itu benar dan engkau bersalah tidak mencukupi bukti-bukti, maka aku sekarang mengatakan kepadamu ya Ali, karena Shuraih itu benar dalam memutuskan perkara, maka aku saat ini sekarang mau masuk Islam. Nah, lalu masuklah dia ke dalam Islam. Setelah masuk dalam Islam, lalu Ali pun dengan gembira, senang. Kalau begitu saya tidak akan tuntut lagi. Nah, ini artinya apa? Hukuman yang dijatuhkan oleh orang yang adil itu akan membahagiakan terdakwa dan yang bukan terdakwa. Kalau ini, tapi sulit. Kalau ini bisa diterapkan di seluruh negara manapun, tidak pandang suku dan agama, kalau benar itu tetap benar, kalau salah itu tetap salah, maka kebenaran itu akan terimplementasi dalam hidup dan kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang selalu adil. Termasuk adil dalam keluarga. Termasuk adil umpama punya istri 2. Umpama ini. Jangan mentang-mentang yang istri kedua dilebihkan dari istri pertama, karena istri pertama udah kelihatan tidak menarik lagi,
Ada kan? Yang udah gitu kan? Ada. Tapi di sini nggak ada. Karena belum berani. Masalahnya belum berani. Nah, jadi kata Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura, dalam surat Bani Israil. Kalau istri ada dua, ya sama dalam hal semua pun berlaku adil. Nah, ini dalam rumah tangga. Maka itu suaminya terhadap anak yatim juga demikian halnya, berlaku adil juga. Jangan bikin panitia santunan anak yatim dimbaknya itu, bukan dibagi untuk anak yatim. Wa atul yatama haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ini dalam surat An-Nisa. Kalau kamu takut tidak berlaku adil kepada anak yatim, nah itu artinya logika berpikirnya artinya anak yatim harus diperlakukan adil. Kalau memang kita sebagai panitia untuk bagi-bagi sedekah kepada anak yatim, jangan yang dibagi cuman 90%, yang 10% panitia, katanya panitia. Alasannya apa? Panitia. Panitia mau juga jadi panitia karena memang ada UUD-nya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, itu namanya muqsit. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, baik di dalam kepemerintahan ataupun di luar pemerintah. Lalu ada juga yang disebut oleh Allah, orang yang disukai Allah siapa? Muttaqin, disebut disebut 3 tempat dalam Al-Quran, sama persis dengan muqsitin. Nah, sebut contoh ini. Fa innallaha yuhibbul muttaqin dalam surah Ali Imran. Kemudian disebut dalam surah At-Taubah, innallaha yuhibbul muttaqin dalam surah At-Taubah ayat 4. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 7, innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, 3 ayat ini mengupas tentang perjanjian yang disepakati antara muslim dan non muslim. Ini terjadi pada zaman Nabi. Kalau yang disepakati itu adalah kebersamaan, kemudian yang salah satu pihak tetap istiqomah dengan kebenaran itu, maka orang yang demikian itu namanya muttaqin, refleksi dari bentuk takwanya. Maka Allah mencintai orang yang takwa, karena orang takwa itu adalah adil, orang takwa itu adalah jujur, orang takwa itu adalah mendami hasanah dami hasani. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini kategori yang dicintai Allah. Tadi yang pertama muhsinin, yang kedua muqsitin, yang ketiga muttaqin. Lalu yang keempat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang disebut sabirin, orang yang sabar. Ada dalam surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Apa konteksnya sampai Allah mencintai orang yang sabar dalam ayat ini? Karena awal ayat ini dimulai dari awal wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbul muhsinin yuhibbus sabirin. Apa maknanya? Artinya waktu itu terjadi peperangan, tapi yang ikut bersama Nabi adalah para sahabat yang istiqomah untuk membela kebenaran. Kemudian apa yang terjadi? Dalam
perjalanan peperangan itu meskipun senang atau tidak senang, meskipun luka atau tidak luka, meskipun selamat atau tidak selamat, tetap sabar menjadi pengikut Nabi. Karena menjadi orang pengikut Nabi itu ciri dari orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Lalu di ujung ayat Allah bilang, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Siapa yang sabar? Itu pengikut Nabi tadi. Maka Allah termasuk menyenangi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar, berlaku sabar itu adalah dibalas oleh Allah. Fahala yang fahala itu tidak bisa dihitung dengan alat digital. Maka Allah termasuk kategori mencintai orang yang sabar. Lalu yang berikutnya mutatahhirin, orang yang selalu ingin menyucikan diri. Nah, ini disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. Itu yang dimulai aman asasa bunyanahu ala aman asasa bunyanahu taqwa. Pokoknya ujungnya itu lah, lupa saya ayatnya. Pokoknya ayat itu. Artinya orang yang ingin mencari bersih diri, artinya harus berada dalam masjid yang masjid itu dibangun untuk kepentingan orang bertakwa. Kan ada masjid Dirar, maaf, di Aceh ada satu masjid di kabupaten apa itu dekat Melambung. Itu bagus banget. Bahannya itu dari geok-geok itu apa nah? Geok-geok. Itu didapatkan di situ dari dasar tanah yang digali. Bangun bagus banget masjidnya. Tapi memang dibangunnya itu ada dasar alat taqwa khairun. Nah, itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang berkenan, dari sekian banyak yang disampaikan dalam ayat ini, artinya Allah sangat mencintai, sangat menyukai, sangat menghargai orang-orang yang disebut dengan lafaz muhsinin, muqsitin, muttaqin, sabirin, mutatahhirin, dan mutawakkilin. Nah, mudah-mudahan yang sampaikan ada faedahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Bapak Haji Dr. Marhaban Abu Bakar telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan yang tadi apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurangan ataupun kehilangan. Marilah kita duduk acara kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.